Assalamualaikum sobat teman-teman, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang aku alami pada saat aku masih menjadi salah satu siswa di pencaksilat. Nah, pada saat itu aku mengalami ini waktu masih kelas 3 SMP. Dan ini adalah pengalaman horor pertama aku yang aku alami dan bisa melihatnya secara langsung. Jadi gimana ceritanya? Ini dia. Teman-teman, pada saat kejadian itu aku masih di kampung dan cerita ini terjadi pada tahun 2013. Pada saat itu aku mengikuti salah satu pencaksilat bersama 10 temanku. Dan biasanya kami mulai latihan itu dari sekitar jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Nah, memang pada saat itu tempat latihan kami belum dipagari secara gaib, supaya makhluk-makhluk tak kasat mata tidak bisa mengganggu tempat latihan. Mungkin teman-teman di sini yang pernah mengikuti salah satu pencaksilat mengerti dengan yang namanya pagar gaib. Namun entah bagaimana pada saat itu tempat latihan kami itu sebenarnya udah lama dipakai tapi belum dipagari gaib. Mungkin mas-mas pelatihnya entah sudah pernah atau belum, aku juga kurang tahu, kayaknya sih belum ya. Aku masuk ke ceritanya. Di sini aku mau menceritakan dulu tempat latihan kami atau tempat kejadian supaya nanti kalian tidak bingung dan bisa membayangkan waktu kejadiannya. Tempat kami latihan itu sebenarnya yang jarang-jarang banget gitu rumahnya, karena di depan rumah tempat kami latihan itu atau di seberangnya itu ada sekitar 3 rumah, dan di sebelah kiri tempat kami latihan itu ada pohon karet atau lebih tepatnya kebun karet, dan di sebelah kebun karet tersebut ada waduk buatan atau kayak danau buatan gitu yang gak terlalu besar. Nah, kurang lebih seperti itu tempat latihan kami atau pada saat kejadian itu. Lanjut, sekitar jam 8 kami sudah mulai melakukan latihan pergerakan itu sampai sekitar jam 10 malam. Pada saat itu kami belum merasakan apapun hal-hal mistis yang akan terjadi, karena hawanya ya memang sedikit dingin dan juga sepi, tidak seperti biasanya pada saat malam minggu. Tapi ya kami tidak ada yang menyadari tanda tersebut. Kami ya santai-santai, masih yang kayak nggak ada kejadian apa-apa. Oke, disclaimer, pada saat kejadian itu di tempat latihan ada sekitar 17 orang, 10 siswa dan 7 orang pelatih. Singkat ceritanya, sekitar jam 12 malam memang seperti biasa kami melakukan, yaitu makan malam, itu membawa bekal masing-masing untuk kami makan bersama-sama di tempat latihan, bersama teman dan juga bersama mas-mas pelatihnya. Pada saat makan itu memang kami sudah merasakan hembusan angin yang kadang berhembus kadang hilang, kadang berhembus kadang hilang, seperti itu, dan tidak seperti biasanya. Nah, tidak terasa pukul 1 telah tiba. Kami melakukan latihan kembali setelah kami makan-makan. Bukan latihan seperti biasa, gerakan seperti biasa. Mas-masnya ya ada sekitar 5 orang lah, dan yang 2-nya itu sedang tertidur. Lalu tidak berselang lama kami melakukan pergerakan. Itu salah satu dari kami melihat dan menunjuk ke arah seberang rumah tempat kami latihan, lebih tepatnya di atap rumah seberang.
Spontan kami pun ikut melihat ke arah tempat yang teman kami tunjuk. Dan di situ kami semua melihat sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak ini dia terbang mendekat ke tempat kami latihan dan terbang ke arah pohon belimbing. Dia di pohon belimbing itu tidak lama, lalu dia terbang kembali ke arah pohon-pohon pisang sambil dia tertawa cekikikan. Di situ spontan kami saling bertatap dan seolah-olah meyakinkan apa yang kami lihat. Apakah yang lain melihatnya? Ternyata semua melihat. Penampakan itu sangat jelas, suaranya sangat nyaring, dan kami melihat dia terbang. Namun ada 3 teman kami yang tidak bisa melihat. Salah satunya yaitu teman aku yang cewek, karena dia sedang sakit dan duduk tidak memperhatikan arah kami melihat sosok tersebut. Dan juga 2 mas-mas yang tidak ikut melatih karena tertidur. Singkat cerita, kejadiannya tidak hanya di situ saja. Gangguannya masih ada lagi. Yang kami kira gangguan sudah berhenti di situ. Ternyata salah satu warga ada yang diganggu. Di seberang rumah tempat kami latihan itu ada tempat duduk di pinggir jalan. Dan salah satu warga melihat cewek cantik duduk di tempat duduk itu. Spontan dia ingin menghampiri cewek itu. Ternyata cewek itu terus berjalan menuju waduk atau danau buatan. Setelah diikuti oleh pelatih sampai ke waduk, cewek itu menghilang. Di sini mas pelatih langsung berbalik ke arah tempat kami latihan, dan pada saat itu juga latihan kami spontan diberhentikan karena gangguannya sudah sangat intens. Dan semua mas-mas pelatih di situ langsung memagari tempat kami latihan. Dan untungnya setelah malam itu tempat kami latihan tidak lagi ada gangguan sampai kami menjadi warga atau menjadi salah satu bagian dari pencak silat tersebut. Dan itulah cerita horor yang aku alami pada saat aku masih menjadi salah satu siswa di pencak silat. Pasti salah satu dari kalian dari tadi sudah tahu pencak silatnya apa? Ya, pencak silatnya adalah PSHT. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Sebenarnya masih ada cerita-cerita horor lainnya, tapi mungkin saya ceritakan di video selanjutnya saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.